Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Niki Monica dengan NIM 17315107747, jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Praktek Pengolahan Data Penelitian Manajemen yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, kelompok A1, untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang materi PLS. PLS atau yang biasa disebut dengan partial least square atau PLS. PLS adalah jenis analisis statistik yang kegunaannya mirip dengan SEM di dalam analisis covariance. Oleh karena mirip SEM, maka kerangka dasar dalam PLS yang digunakan adalah berbasis regresi linear. Jadi, apa yang ada di dalam regresi linear juga ada di dalam PLS. Hanya saja diberi simbol, lambang, atau istilah yang berbeda. PLS atau partial least square adalah suatu teknik statistik multivarian yang biasa untuk menangani banyak variabel respon serta variabel explanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih robust atau tebal. Robust artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Partial least square suatu teknik prediktif yang bisa menangani banyak variabel independen, bahkan sekalipun terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel tersebut. Menurut Wall, PLS adalah metode analisis yang powerful sebab tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat, seperti uji normalitas dan multikolinearitas. Penemu PLS. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman Wald dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an. Kelebihan dari partial least square atau PLS adalah dapat menangani banyak variabel independen, bahkan meskipun terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel independen. Analisis regresi berganda sebenarnya masih dapat digunakan ketika terdapat variabel prediktor yang banyak. Namun, jika jumlah variabel tersebut terlalu besar, misal lebih banyak variabel daripada jumlah observasi, maka akan diperoleh model yang fit dengan data sampel tapi akan gagal memprediksi untuk data baru. Fenomena ini disebut overfitting. Dalam kasus overfitting seperti itu, meskipun terdapat banyak faktor manifest, mungkin saja hanya terdapat sedikit faktor laten yang paling bisa menjelaskan variasi dalam respon. Maka muncullah ide PLS. Ide umum dari PLS adalah untuk mengekstrak faktor-faktor laten tersebut yang menjelaskan sebanyak mungkin variasi faktor manifest saat memodelkan variabel respon. Term model atau pengukuran bagian luar disebut juga sebagai model pengukuran. Pengukuran bagian luar PLS SEM ini ada dua, yaitu pengukuran model reflektif dan formatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan model reflektif. Reflektif adalah model pengukuran dinilai dengan menggunakan reliabilitas dan validitas. Untuk reliabilitas dapat digunakan Convex alpha. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator di dalam model. Besaran nilai minimal ialah 0,7, sedangkan idealnya ialah 0,8 atau 0,9. Oh ya, sebelumnya, setiap variabel laten harus dapat menjelaskan varian indikator masing-masing setidaknya sebesar 50%. Oleh karena itu, korelasi absolut antara variabel laten dan indikator harusnya lebih besar 0,7 atau nilai absolut loading sebaku bagian luar atau disebut
Authors loading. Indikator reflektif sebaiknya dihilangkan dari model pengukuran jika mempunyai nilai loading baku bagian luar di bawah 0,4. Jadi kalau di bawah 0,4 nilai bakunya harus dikurangi atau ditaruh di bagian luar. Terdapat dua jenis validitas dalam PLS-SEM, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Perwakilan tersebut dapat didemonstrasikan melalui unidimensionalitas yang dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai rata-rata varian yang diekstraksi atau AVE. Nilai AVE setidaknya sebesar 0,5. Nilai ini menggambarkan validitas konvergen yang memadai, yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata. Sedangkan validitas diskriminan merupakan konsep tambahan yang mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara konseptual harus menunjukkan keterbedaan yang memadai. Maksudnya ialah seperangkat indikator yang digabung diharapkan tidak bersifat unidimensional. Harus mengerti perbedaan satu sama lainnya. Pengukuran validitas diskriminan menggunakan kriteria yang disampaikan harus memenuhi kriterianya. Selanjutnya, bahwa suatu variabel laten berbagi varian lebih dengan indikator yang didasari daripada dengan variabel laten lainnya. Hal ini jika diartikan secara statistik, maka nilai EVA setiap variabel laten harus lebih besar daripada nilai R kuadrat tertinggi dengan nilai variabel laten lainnya. Setelah saya menjelaskan model pengukuran reflektif, selanjutnya saya akan jelaskan model yang kedua, yaitu model formatif. Penilaian dengan menggunakan validitas tradisional tidak dapat diaplikasikan untuk indikator-indikator yang digunakan dalam model pengukuran formatif dan konsep reliabilitas atau konsistensi internal, dan validitas konstruk atau validitas konvergen dan diskriminan menjadi tidak bermakna saat diaplikasikan dalam model formatif. Oleh karena itu, pengukuran pada model formatif memerlukan dua lapisan, yaitu pengukuran pada tataran konstruk, yang kedua pengukuran pada tataran indikator. Terdapat beberapa masalah pada tataran variabel laten, di antaranya indeks formatif mencerminkan tujuan yang sesuai. Kedua, hubungan antara indeks formatif dengan variabel-variabel laten lainnya dalam suatu model jalur tertentu harus sudah didukung oleh riset sebelumnya. Yang ketiga, adanya kesalahan 5 pada variabel laten yang mencerminkan variabel laten yang tidak dapat dijelaskan dengan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian, validitas ekstral dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan 1. Yang keempat, beberapa indikator dalam satu blok yang berfungsi formatif terhadap suatu variabel laten tertentu dapat berkorelasi sangat tinggi. Jika ini terjadi, maka indikator-indikator tersebut mengalami apa yang disebut dengan multikolinearitas. Nah, kapan terjadinya multikolinearitas antar indikator? Akan terjadi apabila antar indikator nilainya itu lebih besar dari 10. Penilaian model pada pengukuran formatif dapat saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, validitas nomologi, hubungan antara indeks formatif dan variabel-variabel laten lainnya dalam suatu model jalur tertentu yang harus sudah terbukti dalam riset sebelumnya harus signifikan dan kuat. Validitas ekstral, indeks formatif harus menjelaskan sebagian besar varian dari pengukuran reflektif alternatif variabel laten yang terkait. Yang selanjutnya, signifikan bobot. Bobot estimasi model pengukuran formatif harus signifikan.
Selanjutnya, multikolinialitas atau variabel manifest atau indikator-indikator dalam suatu blok formatif harus diuji multikolinialitasnya. Pengujian terjadi atau tidaknya multikolinialitas antara indikator dalam blok formatif menggunakan nilai VIV. Lalu, intermodal atau pengukuran bagian dalam. Intermodal atau pengukuran bagian dalam juga sebagai model struktural. Model struktural adalah model yang menghubungkan antara variabel laten. Pengukuran model struktural PLSM dapat saya jelaskan berikut ini. Nilai R harus sebesar 0,67 dikategorikan sebagai substansial. Kalau nilai R kuadrat sebesar 0,33 dikategorikan sebagai moderat. Terus nilai R kuadrat 0,19 dikategorikan lemah. Nilai R kuadrat sebesar lebih besar dari 0,7 dikategorikan sebagai kuat. Estimasi untuk koefisien jalur. Nilai-nilai yang diestimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus dievaluasi dalam perspektif kekuatan dan signifikansi hubungannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budi luhur.